Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ulandari, SE, MSc, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Hartina Mariadi Nareu, mahasiswa Universitas Wijaya Mataram dengan NIM 212123869, dan partner kelompok saya Mbak Eni Purwanti. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bu Ulandari, SE, MSc, akan mempresentasikan materi pertemuan pertama, yaitu materi tentang Sistem Informasi Akuntansi. Yang slide pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang definisi akuntansi, di mana di dalamnya ada sistem. Sistem itu adalah rangkaian dari dua atau komponen-komponen yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan sistem informasi akuntansi atau SIA itu adalah sistem dalam akuntansi yang digunakan untuk membantu manajemen perusahaan untuk mengumpulkan data-data keuangan, mengolahnya menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna dan menghasilkan laporan keuangan. Sebagaimana dibahas sebelumnya di slide yang pertama, sistem informasi itu mengolah data untuk menjadi sistem informasi. Nah, sistem informasi itu ada data versus informasi. Yang dimaksud dengan data ini adalah fakta-fakta yang dikumpulkan, disimpan, dan diproses dengan sistem informasi. Sedangkan informasi itu adalah data yang telah diatur dan diproses untuk memberikan arti atau pengambilan keputusan yang tepat. Jika kita ingin membangun sebuah sistem informasi, kita harus paham nilai dari sebuah informasi itu. Manfaat yang akan kita peroleh dibandingkan biaya yang kita harus keluarkan. Nilai informasi itu ada manfaatnya yaitu yang pertama mengurangi ketidakpastian, yang kedua meningkatkan keputusan, yang ketiga meningkatkan perencanaan, yang keempat perbaikan perjadwalan. Sedangkan biaya informasi itu ada waktu dan sumber daya untuk menghasilkan informasi dan mendistribusikan informasi. Apa saja yang membuat informasi itu berguna? Di sini ada 7 karakteristik sistem informasi. Yang pertama ada relevan. Yang dimaksud dengan relevan ini adalah dia betul-betul bermanfaat sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada akurat atau tepat. Maksudnya informasi itu bebas dari kesalahan. Yang ketiga ada lengkap, di mana informasi itu ada bagian-bagian penting dan bagian-bagian penting ini tidak boleh dihilangkan. Yang keempat ada tepat waktu. Maksudnya adalah informasi yang tersedia pada waktu yang tepat atau informasi ini tidak basi atau sudah lewat waktu. Yang kelima, dapat dipahami. Maksudnya, jangan sampai informasi ini sulit dibaca atau sulit dimengerti. Yang keenam, dapat diverifikasi. Maksudnya adalah informasi itu walau dikeluarkan oleh pihak yang ahli dan independen, itu tetap sama, tidak ada hasil berbeda. Yang ketujuh, akses. Maksudnya pengguna dapat diakses informasi itu saat dibutuhkan dalam format yang bisa digunakan dalam pengguna. Selanjutnya ada langkah-langkah keputusan organisasi. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Yang kedua, memilih metode untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, menginterpretasikan keluarnya model tersebut. Yang keempat, memilih dan melaksanakan solusi yang dipilihnya. Yang kelima, mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk melaksanakan model keputusan tersebut. Struktur keputusan. Di sini ada 2, yaitu ada semi terstruktur dan keputusan tidak terstruktur. Maksud dari keputusan semi terstruktur ini adalah ditandai dengan peraturan-peraturan yang tidak lengkap untuk mengambil keputusan dan adanya kebutuhan untuk membuat penilaian serta pertimbangan subjektif sebagai pelengkap analisis yang formal.
sedangkan keputusan tidak terstruktur merupakan keputusan yang berulang dan rutin. Selanjutnya, apa itu proses bisnis dasar? Yang dimaksud dengan proses bisnis dasar ini adalah serangkaian aktivitas dan tugas yang saling terkait, terkoordinasi, dan terstruktur yang dilakukan oleh orang, komputer, atau mesin yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu suatu organisasi. Perkenalkan, nama saya Aini Purwanti, NIM 201123798, akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1 sebagai berikut. Terdapat siklus proses bisnis, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, siklus sumber daya manusia, dan juga siklus keuangan. Apa itu sistem informasi akuntansi? Akuntansi adalah proses identifikasi, pengumpulan, dan penyimpanan data, serta proses pengembangan informasi, pengukuran, dan komunikasi. Jika akuntansi adalah bahasa bisnis, sistem informasi akuntansi merupakan alat untuk menyajikan informasi. Terdapat juga komponen SIA, yaitu prosedur, data, software, infrastruktur, dan juga orang. Terdapat juga fungsi SIA, di antaranya yang pertama adalah mengumpulkan, menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas dan transaksi-transaksi yang dilaksanakan oleh organisasi. Yang kedua, mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang ketiga, menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga harta organisasi. Bagaimana SIA menambah nilai? Yang pertama, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, berbagi pengetahuan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan. Yang kelima, meningkatkan struktur pengendalian internal. Yang keenam, meningkatkan pengambilan keputusan. Terdapat dua strategi SIA. Yang pertama adalah strategi diferensiasi produk, yaitu memerlukan beberapa fitur atau pelayanan atas produk yang tidak diberikan oleh para pesaing. Yang kedua, strategi biaya rendah atau low cost, yaitu memerlukan perjuangan untuk menjadi penghasil suatu produk atau jasa yang paling efisien. Terdapat desain SIA, yaitu budaya organisasi, strategi organisasi, dan juga teknologi informasi. Peran SIA dalam rantai nilai terdapat dua aktivitas, yaitu aktivitas pendukung dan juga aktivitas utama. Yang pertama adalah infrastruktur perusahaan, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga teknologi, dan yang keempat adalah pembelian. Yang pertama, inbound logistik atau menerima dan menyimpan bahan-bahan. Yang kedua, operasi atau operation, yaitu proses manufaktur penegasan uang. Yang ketiga, outbound logistik atau distribusi pengiriman. Dan yang keempat adalah pemasaran dan penjualan, yaitu pengiklanan dan penjualan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.